Sebenarnya apa manfaat yang bisa diambil dari yang namanya pengalaman spiritual? Pengalaman spiritual itu nggak ada manfaatnya, nggak ada. Karena pengalaman spiritual, harapan saya memang begitu Mas Wair. Jadi ibu ini kan sudah beli buku Zikir Nafas ya. Iya. Lalu beliau sudah mempraktekkan. Sebenarnya yang saya maksud itu begini. Jadi silahkan mempraktekkan, nggak masalah. Misalnya pun kita sebut salah, kan nggak masalah juga. Itu kan kayak anak-anak latihan membaca belum bisa. Kan bacaannya salah tapi kan tindakannya nggak salah Mas. Lalu ada pertanyaan yang ini saya kira sangat, jika ada manifestasi, ucapkan dalam bahasa syukur dan tubuh disadari untuk rileks, yang disadari terus-menerus ya. Betul begitu ya. Ketika kita ingin berdoa paling baik itu kan afdhalud doa alhamdulillah. Jadi manifestasi paling baik itu rasa syukur. Yaitu disadari begitu. Nah, dan untuk zikir nafas fana hanyalah kepasrahan totalitas saja yang kita hadirkan terus-menerus tanpa mesti ngapa-ngapain. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari atau menjawab beberapa komentar atau pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan sufi semua, baik melalui komentar di YouTube maupun melalui WA di admin Tasawuf Indonesia ya. Baik, silakan Mas Jawair, ada pertanyaan apa? Saya akan komentari. Oh, baik, ini yang pertama Bah dari @hamim12. Oh iya. Camim12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat zikir nafas saya merasa ada dua. Saya yang bernafas dan ada yang menyaksikan, menyadari. Saya yang bernafas, mohon penjelasannya. Wassalam. Ya, ini saya kira pertanyaan bagi banyak orang juga ya. Jadi gini, ketika sebenarnya bukan hanya bernafas ya, setiap kita melakukan sesuatu itu akan ada sesuatu yang akan ada aku yang melakukan dan ada aku yang menyaksikan. Ya, ada aku yang melakukan dan ada aku yang menyaksikan. Nah, tetapi jangan terjebak sebenarnya. Penyaksian atau syahadat yang hakiki itu sebenarnya melampaui itu semua sebenarnya. Maksud saya begini. Ketika teman-teman merasa bernafas misalnya ini saat zikir nafas misalnya, atau di sini apa itu Mas? Saat zikir nafas ya? Iya, saat zikir nafas. Nah, kan merasa ada dua, yaitu aku yang zikir nafas atau aku yang bernafas dan ada yang menyaksikan. Tapi perhatikan di situ tuh jebakannya sebenarnya Mas Jawahir. Aku yang menyaksikan itu sebenarnya aku kecil juga, bisa jadi gitu. Nah, iya kan? Jadi ketika aku berzikir nafas, itu nanti akan ada aku yang merasa menyaksikan aku yang berzikir nafas. Tetapi jebakannya, ketika itu disadari secara intelektual, ya saya ulangi ya, ketika itu disadari secara intelektual, itu menjadi aku yang hanya kecil juga. Jadi yang disaksikan ya aku kecil, yang menyaksikan aku kecil, itu hanya aku yang banyak sebenarnya dalam diri kita. Itu belum spiritual. Maka sebenarnya rasa aku yang hanya besar, yaitu aku sang penyaksi, itu bukan yang aku yang disadari secara intelektual, bukan. Dan itu sensasi dalam tanda petik. Seandainya A-nya adalah A yang besar sebagai penyaksi, itu rasanya beda. Rasanya tidak disadari secara intelektual. Nah, tentu yang kayak gini yang saya sebut tidak bisa dijelaskan. Ini pengalaman subjektif gitu, Mas. Kalau masih bisa dijelaskan, itu masih pengalaman objektif. Jadi aku kita itu sebenarnya objektif. Objek, Mas. Jadi misalnya Mas Jawahir zikir nafas, lalu merasa aku berzikir. Lalu Mas Jawahir berusaha menyaksikan aku. Nah, itu jebakannya. Akhirnya ada yang menyaksikan. Itu bukan aku yang hanya besar, bukan sang penyaksi yang hakiki, tetapi itu akunya Mas Jawahir yang lain. Itu mungkin
apa ya, diri kita yang lain. Iya, nanti cirinya kalau begitu terus lama-lama capek, berarti itu masih hitung. Kalau yang menyaksikan betul-betul aku, sang penyaksi yang hakiki, itu kita melipat waktu, nggak ada capeknya. Jadi kalau kan sering ya, mungkin di komen-komen yang lain lah. Ketika orang bertanya, saya sudah berusaha menyaksikan, sudah saya saksikan, tapi rasanya kok nggak enak loh. Kalau nggak enak berarti bukan. Jadi aku yang kecil itu selalu menimbulkan ada rasa capeknya. Ketika kita berada di dalam ruang waktu selalu ada capeknya. Nah, tapi itu pun saya kira sudah sangat baik ini bagi Mas atau Bapak atau siapa, kadang-kadang nama ini tidak @hamim. Ya Mas, @hamim 12 ini. Itu sudah luar biasa, silahkan dilanjutkan sampai nanti merasa aku yang menyaksikan itu adalah aku yang nggak bisa dideskripsikan. Ya baik gitu Mas Wahir untuk yang pertama. Baik, ini aja selanjutnya Pak, dari @wawan_C9F. Maaf Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Sebenarnya apa manfaat yang bisa diambil dari yang namanya pengalaman spiritual? Pengalaman spiritual itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Karena pengalaman spiritual itu manfaat gitu loh. Oh. Jadi puncak pengalaman spiritual itu manfaat, Mas. Jadi pengalaman spiritual itu puncaknya manfaat. Jadi kalau masih ada manfaat dari pengalaman spiritual, berarti pengalaman spiritual itu belum spiritual. Nah, udah nggak? Berarti masih psikologis. Ya masih psikologis. Jadi saya ulang ya, pengalaman spiritual itu tidak memiliki manfaat apa-apa. Oh ini penting ya. Jadi nanti bisa dijadikan hukum. Nanti nyari manfaat terus malah. Iya, nanti nyari manfaat terus. Ngapain saya merasakan keheningan loh? Orang kalau sudah hening nggak akan mencari. Jadi pertanyaan apakah manfaat dari pengalaman spiritual itu, jawabannya pengalaman spiritual nggak punya manfaat karena dia adalah puncaknya manfaat. Kalau masih mencari manfaat dari pengalaman spiritual, misalnya gini nih, ada orang merasa punya pengalaman spiritual, lalu dia bertanya apa manfaat ini semua, berarti yang dia rasakan belum pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu berhentinya pertanyaan. Itu saya kan sering ngasih contoh kan. Saya ngajak santri anak saya itu. Kalau dia sedang di dalam puncak kegembiraan kan nggak bertanya. Misalnya saya ajak ke laut, ke pinggir pantai gitu, terus dia main pasir, main ini. Dia nggak akan bertanya kan ini semua buat apa kan? Nggak akan. Kalau masih bertanya berarti belum nyampe. Jadi pengalaman spiritual nggak ada manfaatnya. Ya saya kira gitu Mas. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari WA kita, dari WA admin. Dari WA ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustamir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang baca yang zikir nafas, Pak. Zikir nafas jasadiyah, zikir nafas kolbu, zikir nafas nafsiyah, zikir nafas ruhiyah. Jika saya praktekkan secara keseluruhan adalah menyadari nafas, menggunakan nafas perut dengan rasa yang menerima apapun realitas yang terjadi, dan untuk berlanjut di nafsiyah dan ruhnya, rasakan dari nafas. Ini maksudnya rasakan enggak tahu. Ya ada apa dilanjutkan? Rasakan dari nafas yang dari perut dan fokus di dada dengan sifat menerima, dan tubuh disadari untuk bisa rileks dengan menerima apapun yang terjadi. Jika ada manifestasi, ucapkan dalam bahasa syukur dan tubuh disadari untuk rileks yang disadari terus-menerus. Begitu ya Pak? Dan untuk zikir nafas panah hanya kepasrahan totalitas saja yang kita hadirkan terus-menerus tanpa mesti ngapa-ngapain. Begitu ya Pak? Mohon masukannya nggih. Ya, secara garis besar saya kira sudah ya tidak salah. Saya nyebutnya nggak berani bilang benar ya. Lumayan. Ya, tidak salah. Tetapi begini ya. Saya baca sekilas, saya mungkin nyun sewu bagi penanya. Kalau nggak keliru namanya, ya nggak usah sebut namanya ya. Nggak usah sebut namanya. Ya, kalau saya baca, ini harapan saya memang begitu Mas Wahir. Jadi Ibu ini kan sudah beli buku zikir nafas ya. Yeah. Lalu beliau sudah mempraktekkan. Sebenarnya yang saya maksud itu begini. Jadi silahkan mempraktekkan, nggak masalah. Misalnya pun kita sebut salah, kan nggak masalah juga. Itu kan kayak anak-anak latihan membaca belum bisa.
Kan bacaannya salah tapi kan tindakannya nggak salah, Mas. Misalnya Mas Jawir punya adik umur 4 tahun, suruh membaca Jawa, Jawa. Dia latihan membaca itu sudah baik, Mas. Nah, ternyata diwoco Jawi, dia bacanya Jawi, kan salah bacaannya. Iya. Tetapi tindakannya nggak salah, Mas. Kan latihan. Nah, maksud saya itu gitu. Jadi silahkan seperti penanya ini ya, teman-teman yang sudah memiliki buku zikir nafas, silahkan dipraktekkan ya. Jadi itu nggak masalah. Lalu boleh bertanya seperti ini ya, nanti akan kita respon. Kalau responnya pendek bisa kita respon pendek. Kalau memang harus panjang tentu menunggu kita jawab lewat podcast semacam ini ya. Iya. Nah ini tadi saya baca sekali lagi ya. Sudah dikirimkan nih saya, Mas ya. Sudah. Ya, jika saya praktekkan secara keseluruhan adalah menyadari nafas, menggunakan nafas perut dengan rasa yang menerima apapun realitas yang terjadi. Itu tepat sekali, benar ya. Tetapi nanti sensasi atau kesadaran tentang nafas perut dan rasa menerima itu pun harus kita lampaui sebenarnya. Ini ya. Dan untuk berlanjut ke nafsiyah dan ruhiyah, mungkin maksudnya ruhiyah ini ya. Iya. Rasakan dari nafas perut dan fokus di dada sambil menerima. Nah ini sebenarnya kalau sudah di nafsiyah dan di ruhiyah itu sebenarnya tidak lagi penting ya, tidak lagi penting usaha untuk menyadari nafas ya. Ya saya ini bahasanya saya hati-hati ya. Tidak lagi penting pada saat orang nafsiyah dan ruhiyah itu tidak lagi penting usaha menyadari nafas. Kalau masih berusaha berarti belum bisa nafas nafsiyah. Ya jadi saya ulang ya. Kalau seseorang zikir nafas, kan zikir nafas jasadiyah ya. Nyun sewu bagi yang baru mengikuti channel ini ya. Kalau yang sudah membawa bukunya saya kira sudah membaca-baca ya. Kan zikir nafas itu ada 5. Zikir nafas jasadiyah. Nah, zikir nafas jasadiyah itu di situ masih ada upaya menyadari nafas. Makanya dilatih untuk itu tadi nafas, menyadari nafas, keluar masuknya nafas, lalu menyadari jeda antar nafas, menyadari aliran nafas. Itu masih latihan, masih ada usaha. Nah, kita itu baru bisa sebenarnya idealnya ya. Idealnya baru bisa masuk ke zikir nafas qalbiyah jika zikir nafas jasadiyah ini sudah refleks, saya sebutnya. Sudah refleks. Sudah kesadaran yang nggak ada upaya gitu loh, Mas. Jadi kalau Mas Jawir masih berupaya nafas sadari nafas, masih berupaya begitu, sebenarnya belum cukup untuk mengikuti atau untuk menjalani zikir nafas qalbiyah. Ya, sebenarnya begitu ya, Mas Jawa ya. Tetapi itu nggak masalah, itu raduso, tenang aja. Jadi kalau masih begitu nggak masalah juga, dilatih aja terus. Ya, jadi itu nggak masalah. Cuma saya akan menyampaikan teoritiknya, teorinya, seharusnya itu kalau belum bisa nggak masalah, Mas. Wong cuma seharusnya. Oh ternyata belum bisa, nggak masalah juga. Jadi kalau di sini dan untuk berlanjut di nafsiyah dan ruhiyah, rasakan dari nafas dari perut dan fokus di dada dengan, nah itu loh. Kalau ada kata-kata fokus itu sebenarnya saya mungkin kata-kata fokus ini harus kita delete ya, Mas ya. Jadi di dalam zikir itu nggak ada fokus. Ya, di dalam zikir itu kalau fokus itu konsentrasi, Mas. Fokus itu adalah dinamika intelektual. Kalau zikir itu dinamika ruhaniyah. Jadi fokus itu nanti menimbulkan ketegangan. Makanya cirinya kalau orang zikir fokus, zikirnya bikin capek. Mungkin zikir khusyuk mungkin ya, Pak. Ya tepatnya khusyuk. Nah, khusyuk itu kalau di breakdown maknanya, khusyuk itu tunduk. Tunduk itu mengikuti realitas. Bukan malah konsentrasi. Iya, bukan malah konsentrasi. Misalnya khusyuk itu gini ya. Kalau fokus atau konsentrasi kan gini. Misalnya Mas Jawir sholat, Allahu Akbar terus baca Fatihah. Nah, kalau konsentrasi kan berusaha loh, ada ya, berusaha memaknai Fatihah itu masih fokus itu. Tapi kalau khusyuk itu menikmati semua yang terjadi. Misalnya waktu baca Fatihah terus baunya gatel. Gatel. Nah, kalau orang berusaha fokus itu dia berusaha loh, ada usaha. Usaha untuk mengusir gatelnya. Menghilangkan walaupun gatelnya. Dalam hati tok. Oh, dalam hati itu wah semik gatel ya, gitu itu menolak dia. Tapi kalau khusyuk itu menerima gatelnya itu, Mas. Beda ya.
Nah, itu beda. Jadi beda antara berusaha khusyuk dengan khusyuk. Kalau berusaha khusyuk itu intelektual, Mas. Kalau khusyuk itu ruhaniah, ya, perhatikan ya. Rasakan, jadi kalau masih begitu ya, ini bagi yang bertanya itu masih berusaha. Nah, berarti sebenarnya secara apa ya? Secara teoritik zikir nafas nafsiyah dan ruhiyahnya belum optimal. Karena masih ada usaha tadi. Masih ada usaha tadi. Tapi saya sangat menganjurkan untuk meneruskan ya. Nah, walaupun belum ideal, nanti lama-lama insya Allah itu dituntun Allah untuk sampai di sana. Lalu ada pertanyaan yang ini saya kira sangat, jika ada manifestasi, ucapkan dalam bahasa syukur dan tubuh disadari untuk rileks, yang disadari terus-menerus ya. Betul begitu ya. Ketika kita ingin berdoa paling baik itu kan afdhalud doa alhamdulillah. Jadi manifestasi paling baik itu rasa syukur. Yaitu disadari begitu. Nah, dan untuk zikir nafas fana hanyalah kepasrahan totalitas saja yang kita hadirkan terus-menerus tanpa mesti ngapa-ngapain. Yaitu ini kalau orang biji 0 sampai 10 ini 8 Mas. 8 bagus lah ya. Tidak bisa enggak. Nah, tapi ini sudah latihan gini, saya seneng ini kalau yang apa namanya sudah punya bukunya lalu mau berlatih itu saya seneng. Dan mau bertanya kayak gini. Hanya kepasrahan totalitas saja. Nah, saya nyebutnya begini, kalau zikir nafas fana, bahkan kepasrahan itu nggak ada, Mas. Karena nggak ada yang pasrah nanti itu. Ya, karena di dalam zikir nafas fana itu setetes air sudah menyatu dengan samudera. Tetesan airnya nggak ada. Akunya sudah nggak ada. Yang pasrah aja nggak ada. Itu di zikir nafas fana ya. Ya, saya kira gitu. Mungkin kita akan perdalam lagi itu ya karena kayaknya banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Dengan begini mungkin kita akan perdalam lagi. Ada lagi Mas Jawir? Sudah, Bah. Sementara kali ini itu dulu. Oh, ada itu ya. Ya, terima kasih ya. Kita serap lagi di episode selanjutnya. Silahkan teman-teman bisa komen di video ini khususnya. Ya. Agar nanti bisa kita pilah-pilah yang kami rasa pantas untuk dijawab. Ya gitu ya Mas Jawir. Jadi mungkin karena komennya banyak dan tidak bisa admin menjangkau, kadang-kadang ketumpuk sama komen lain sehingga kita nggak sempat merespon. Silakan dibaleni meneh. Diulang lagi di video ini, di komentar video ini. Silakan nanti insya Allah nanti setiap Sabtu kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban khusus lah ya. Ya, saya kira gitu. Ya, saya kira demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.